Halo sahabat Altin, ya ketemu lagi dengan saya ya. Lama kita tidak bersua karena kesibukan. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan berikut ya, yang kira-kira mungkin latihan-latihan yang menyenangkan. Paling tidak kalau pertanyaannya apakah itu kadet ya ataukah prakadet. Tapi intinya ya, entah itu pemula atau ada juga yang mengatakan ada prapemula, pemula, prakadet, kadet, junior, ya senior dan segala macam. Intinya saya hanya mau menyampaikan kepada kita semua, ya terutama kepada para pelatih ya di sasana-sasana atau di klub-klub ya, bahwa terhadap anak-anak kita yang masih muda-muda, yang masih kecil, ini kita harus memenuhi beberapa prinsip ya kepada mereka. Ya katakanlah biasanya antara 2 sampai 7 tahun itu ya mereka siogianya jangan dulu kita perkenalkan kepada salah satu cabang olahraga. Kalau dari teori-teori yang saya pelajari, ya usia 2 sampai 7 tahun itu biasanya mereka masih diajar hal-hal yang olahraga tapi sifatnya umum ya. Apakah itu kemampuan berlari saja, ya berlari maju, mundur, ke kiri, ke kanan ya. Kemudian juga bagaimana dia harus melempar ya, melempar dari yang sasaran besar sampai kepada sasaran yang kecil. Bagaimana dia harus memukul sasaran yang besar ke sasaran yang kecil, ataukah tendangan-tendangan dari sansak yang besar sampai ke tendangan ke sansak yang kecil. Kemudian juga berbagai macam bentuk lompatan ya, apakah itu lompatan dengan 1 kaki ataukah dengan 2 kaki ya, lompat dan loncat. Ada yang mendarat dengan berbagai macam cara juga ya, kita mendarat dengan 1 kaki, mendarat dengan 2 kaki, mendarat dengan berputar ya, mendarat dengan posisi jongkok, mendarat dengan berbagai posisi. Ya, itu semua adalah bentuk-bentuk latihan yang harus diterapkan kepada calon-calon atlet kita. Mereka belum menjadi atlet. Sehingga intinya daripada sebuah latihan di fase ini adalah sebenarnya funky. Ya. Anak-anak kita itu harus selalu fun. Ya. Mereka happy, mereka gembira, mereka senang, ya, mereka bahagia. Tapi kalau misalnya biasanya di usia-usia seperti ini banyak pelatih yang sudah mulai dengan memberikan fokus-fokus latihan kepada mereka untuk masing-masing cabang olahraga tertentu, maka yang terjadi mereka bisa menjadi jenuh ya, bisa menjadi bosan ya, tidak tertarik pada cabang olahraga yang sebenarnya akan kita berikan kepada mereka. Ya nanti mungkin spesifikasi itu atau kita mulai mengarahkan kepada salah satu cabang yang kita senangi ya, atau yang ingin kita arahkan ke mereka. Ya paling tidak itu nanti di antara umur 7 sampai 10 tahun ya. Katakanlah kalau pertanyaan ini terkait dengan taekwondo, di usia-usia ini kita masih tetap memberikan mereka ya gerak-gerak dasar. Gerak dasar pukulan ya. Kemudian gerak dasar tendangan, gerak dasar kaki, pergerakan kaki, apakah itu step-step, karena di dalam taekwondo yang saya kenal itu bahkan ada kurang lebih 31 ya step atau jenis step. Nah, pergerakan-pergerakan ini kalau di usia antara 7 sampai 10 tahun itu mereka sudah mulai kita arahkan ke arah spesifikasi taekwondo. Ya, dan di fase-fase ini mereka masih tetap dilatih ya untuk menjiwai taekwondo secara umum, tetapi intinya juga harus tetap menyenangkan ya. Dan beberapa prinsip dasar yang mungkin akan saya berikan kepada Anda terkait dengan bagaimana membuat mereka berlatih secara baik. Yang pertama, Anda harus memperhatikan bahwa kita katakanlah di usia 7 sampai 10 tahun mereka mulai kita berikan gerak dasar. Kalau ini pertanyaan taekwondo, maka kita akan memberikan gerak dasar taekwondo secara baik yang tadi sudah saya katakan. Ya, tapi intinya adalah gerak-gerak dari yang umum ke yang khusus.
atau gerak-gerak dari yang besar-besar ke yang kecil-kecil. Kalau dari umum ke khusus, katakanlah pukulan-pukulan yang tidak terlalu sulit menuju kepada pukulan-pukulan yang memiliki sasaran tertentu. Demikian juga tendangan. Katakanlah tendangan itu belum kita berikan gerak-gerakan tendangan yang sulit, ya, tetapi masih gerakan-gerakan yang tendangan yang umum dulu. Ya, nanti lama-kelamaan kita akan mengarahkan kepada bentuk-bentuk gerakan yang sulit. Kalau di dalam taekwondo itu kita kenal ya, katakanlah gerakan-gerakan yang agak mudah itu seperti abjagi, dolyojagi, diolojigi, ya yopjagi, macam-macam bentuk gerakan yang mudah ya. Tetapi kalau misalnya mereka sudah mulai berlatih lama, maka mereka mulai diarahkan kepada bentuk-bentuk gerakan yang juga sudah mulai masuk ke tingkat-tingkat kesulitannya. Katakanlah mereka mulai dengan gerakan dwijagi ya, atau kadwiurigi, tue-dwijagi, tue-duurigi, dan berbagai bentuk-bentuk gerakan, katakanlah juga dolkechagi, gerakan-gerakan berputar yang sudah mulai sulit. Nah, itu mulai kita berikan kepada mereka. Ya, kemudian juga harus diketahui juga bahwa mereka ini antara mau menjadi atlet atau tidak menjadi atlet, sehingga mereka harus tetap dengan prinsip yang happy, funky, dan menyenangkan tadi. Maka terkait dengan itu kita juga harus bisa melihat ya waktu-waktu berlatih kepada mereka itu. Kalau misalnya waktu latihan yang kita ingin berikan terlalu panjang, sebaiknya saya sarankan untuk dipotong pendek-pendek saja, tetapi menyenangkan, tidak terlalu membuat mereka menjadi kesulitan, menjadi kelelahan, dan itu akan membuat mereka menjadi tidak bersemangat untuk berlatih ya. Dan kalau toh Anda menyiapkan mereka untuk bertanding, maka saya tetap menyarankan Anda untuk tetap mempersiapkan mereka dari pertandingan-pertandingan yang sederhana, yang tidak terlalu berat. Nanti pada waktunya mereka akan menuju ke bentuk atau pertandingan-pertandingan yang sesungguhnya. Jadi intinya kepada sahabatku semua, saya pada kesempatan ini menjawab kepada pertanyaan taekwondo ya, tetapi intinya adalah hampir semua cabang itu memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri, dan semua cabang itu memiliki tingkatan latihan atau prestasi yang juga berbeda-beda ya. Ada di sebagian cabang olahraga itu ya mulai memperhatikan di bawah usia 10 tahun, kemudian di bawah 14 tahun, kemudian di bawah 17 tahun, kemudian di bawah 20 tahun, kemudian di bawah 25 tahun, dan kemudian di atas 25 tahun menuju kepada top prestasi. Nah, sehingga kita tidak bisa menyamakan semua atlet. Tetapi intinya dari penjelasan ini adalah ketika anak-anak masih apakah itu di pemula, ya prakadet-kadet, itu intinya adalah kita harus membuat mereka happy dan tertarik pada cabang olahraga yang akan kita latih. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Tidak semua atlet itu memiliki mental yang kuat. Ya. Tidak semua memiliki atlet yang nanti besok-besok dia akan hebat seperti ayahnya karena mungkin ayahnya seorang juara. Ada banyak atlet yang pada dasarnya mereka atlet yang bagus, tetapi karena cara melatih kita yang keliru, maka mereka menghilang. Padahal kalau kita ikuti aturan-aturan yang baik, cara melatih yang baik, maka mereka pada waktunya akan menjadi atlet yang berprestasi baik. Mari kita jangan kehilangan mereka, kita tetap memberikan latihan-latihan kepada mereka. Intinya adalah menyemangati mereka dan membuat mereka tetap funky, sehingga pada akhirnya mereka mencintai olahraga yang sebenarnya akan kita arahkan mereka ke sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih dan salam untuk sahabat